Shalom, selamat pagi sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai seri pengajaran singkat kita yang berjudul The Hard Sayings of Jesus. Ini adalah ucapan-ucapan Yesus yang sulit, yang radikal, yang kontroversial, yang diberikan dalam pengajarannya. Dan kita akan melihat ada begitu banyak ucapan-ucapan Yesus yang sulit, tidak gampang dicerna oleh muridnya dan oleh para pendengarnya. Tetapi ia memiliki tujuan untuk mengatakannya. Ia sedang mengajarkan kebenaran rohani atau spiritual truth yang akan mengubahkan kehidupan para pendengarnya bila mereka merespon dengan benar. Dan ucapan-ucapan Yesus yang sulit ini juga bertujuan merombak tradisi keagamaan yang bukan dari Tuhan, yang buatan manusia, yang menjadi beban, yang menjadi kuk kepada manusia untuk bisa memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Kepada kelompok pemimpin agama, ucapan Yesus ini justru dianggap sebagai hujat, sebagai penistaan terhadap agama yang layak untuk dihukum, bahkan untuk dibunuh. Kepada kaum intelektual, perkataan-perkataan Yesus ini dianggap sebagai jalan membuka malapetaka kepada Yesus itu sendiri. Tetapi kepada mereka yang percaya dan yang menerima, justru ucapan-ucapan Yesus ini membangkitkan kasih dan kesetiaan mereka yang begitu mendalam, di mana akhirnya maut sekalipun tidak akan bisa memisahkan mereka dari kasih Kristus. Episode ini akan kita buka dengan ucapan sulit Yesus dalam Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Makan daging dan minum darah anak manusia." Wow, ini sebuah pernyataan yang sangat keras dari Yesus dan bahkan memicu kontroversi, reaksi yang begitu hebat, bukan saja kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada semua orang yang mendengar pada saat itu. Catatan murid-muridnya mengatakan bahwa perkataan ini begitu keras, siapakah yang bisa mendengarkannya? Dan kita tahu setelah mendengar perkataan ini, mereka yang sehari sebelumnya, orang-orang banyak yang sehari sebelumnya ini diberi makan oleh Yesus, yaitu 5.000 orang yang diberi makan Yesus Kristus. Dan bahkan murid-muridnya banyak yang mengundurkan diri, dan hanya tersisa ke-12 murid Yesus pertama itu. Apakah yang sebenarnya Yesus ajarkan? Apakah Yesus mengajarkan kanibalisme? Sesuatu yang dilarang, diharamkan oleh hukum Taurat? Tentu saja tidak. Karena Yesus tidak pernah satu kali pun melanggar hukum Taurat. Ia adalah satu-satunya manusia yang ada di muka bumi ini yang pernah hidup, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya, dengan segenap kekuatannya. Tidak ada seperjuta detik pun ia gagal melakukan firman Allah. Dialah satu-satunya manusia yang sempurna yang bisa melakukan semua tuntutan hukum Taurat. Jadi tidak mungkin Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Taurat. Tidak mungkin dia mengklaim sesuatu seperti kanibalisme yang dari kitab imamat, kitab ulangan itu dilarang sama sekali. Bahkan dari mulai manusia sebelum ada hukum Taurat. Di dalam kitab Kejadian, Allah sudah melarang manusia untuk makan daging manusia dan minum darah manusia. Nah, bila kita mempelajari Alkitab, maka ada prinsip-prinsip penting yang perlu kita pahami. Pertama, konteks. Kita tidak bisa melepaskan apa yang kita baca ini dari konteks ayat-ayat di atasnya, atau ayat-ayat setelahnya, atau bahkan konteks dari kisah itu dengan pasal sebelumnya dan pasal setelahnya. Dan juga konteks dari tujuan penulis kitab suci itu atau Injil itu kepada pendengarnya. Yang kedua juga kita mesti memikirkan dan ada prinsip bahwa
ayat menafsirkan ayat. Jadi ayat itu sendiri sebenarnya ditafsirkan oleh ayat-ayat lain di dalam kitab-kitab atau dalam surat-surat yang lain. Nah, perikop ini dicatat di dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi memang Yohanes membuat ini menjadi sebuah khotbah khusus bersamaan dengan peristiwa Yesus berjalan di atas air. Yesus tidak secara harafiah menganjurkan pendengarnya untuk minum darah dan makan dagingnya. Ucapan Yesus ini harus dimaknai secara rohani. Seperti yang dikatakan dalam Injil Markus, bahwa anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Jadi ketika Yesus mengatakan untuk makan daging anak manusia dan minum darahnya, maka dia sedang berbicara tentang dirinya. Dan dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Markus, maka Yesus sedang berbicara mengenai dirinya sebagai korban penebusan dosa. Jadi makan daging dan minum darah anak manusia artinya menerima pengorbanan kematian Kristus untuk penebusan dosa manusia. Dari ayat 53 sampai 56 terdapat 4 janji kepada mereka yang bersedia percaya kepada kematian Mesias. Tetapi kepada orang Yahudi, mereka tentu tidak akan bisa menerima Mesias harus mati dengan cara yang mengenaskan, karena Mesias tidak boleh mati. Itu di dalam pandangan orang Yahudi. Itu sebuah penghinaan bila mereka melihat bahwa ada Mesias, tetapi Mesias itu mati dengan cara yang mengenaskan, atau bahkan mati dengan cara terkutuk seperti yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Tetapi kepada mereka yang mendengarnya akan mendapatkan 4 hal ini. Yang pertama, mereka akan mendapatkan kehidupan spiritual Allah, Zoe yang daripada Allah itu. Yang kedua, mereka akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya di sorga bersama dengan Allah. Yang ketiga, mereka akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ketika Yesus turun dan memanggil trompet sangkakala sorgawi, memanggil orang-orang yang sudah mati dan dibangkitkan, dan kemudian mendapatkan tubuh kemuliaan untuk bersama-sama dengan Yesus. Dan kemudian mereka akan tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam mereka. Dengan kata lain, mereka akan beroleh persekutuan intim dengan Kristus, a union with Christ. Nah, ucapan Yesus ini memberikan aplikasi kepada kita. Yang pertama, kecuali kita memakannya, maka hal itu tidak akan berguna bagi kita. Walaupun ada makanan di sana, bila kita tidak menyentuh, maka makanan itu seenak, sesehat apapun tidak akan berguna bagi kita, kecuali kita mulai menyantapnya. Demikian juga dengan kebenaran rohani ini. Kita harus makan dengan cara apa? Percaya dan menerima akan pengorbanan Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Dan kita akan menerima 4 janji tadi. Makanan yang kita asup yang kedua akan diproses di dalam pencernaan kita ini. Jadi tidak cukup hanya sekedar kita ini mengagumi Yesus, mengagumi perkataan dan pengajaran Yesus. Tidak cukup kepada kita ini hanya sekedar simpati, bahkan merasakan sebuah keprihatinan atas kesengsaraan yang diderita Yesus di kayu salib. Tetapi bila kita ingin makan tubuh Yesus dan darah Yesus itu, maka apa yang kita harus lakukan? Kita harus memproses pengorbanan dan kematian Kristus yang kita percayai, yang kita yakini itu menjadi bagian hidup kita, bagian keyakinan kita, bagian dari gaya hidup kita. Akhirnya kita menghidupi Yesus Kristus setiap hari. Kita mengingini Yesus Kristus setiap hari. Kita berjalan dengan Yesus Kristus setiap hari. Dan janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan terus menyatakan Yesus Kristus kepada kita. Haleluya, luar biasa sekali. Kita berjalan dengan Yesus setiap hari. Kita berada di bawah ketuhanan Yesus Kristus setiap hari. Itu artinya kita mengizinkan daging dan darah itu memproses hidup kita dan menjadi nutrisi rohani kepada kita. Dan Agustinus
Bapa Gereja abad keempat menyimpulkan respon kita dengan semboyan Crede et Menduxti. Percayalah dan engkau telah memakannya. Bapa di sorga, aku bersyukur untuk tubuh dan darah Kristus yang aku terima dan aku makan dengan cara menerima dan percaya akan pengorbanan kematian Kristus satu kali untuk selama-lamanya, sehingga aku bisa bersatu dengan Engkau di dalam Kristus. Tolonglah aku untuk hidup setiap hari berada di bawah ketuhanan Yesus Kristus, meyakini dan menjalani, mentaati seluruh kebenaran firman-Mu ini sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.